Ikannya baru, katanya baru ini. Inovasi ya? Iya. Siapa? Ini kita bayangkan dia memang hanya pasang surut, ombaknya kecil, ya. Jadi dengan pola tanam yang kita buat adalah tergantung kerapatan. Ibaratnya yang terjadi biasa di antara muara sungai. Ya. Sungai itu tadi dekat muara dia ombaknya tidak begitu besar. Ya. Jadi berarti arus juga tidak begitu besar. Jadi terlindung kita menyisip pinggir-pinggir sungai supaya jangan lebar sekali. Kan itu. Jadi pola yang kita buat ini misalnya contoh harus ada juga berbagai apa? Ada misalnya ini sampai layaknya 5, ya. Dengan pola tanam tergantung jaraknya berapa apa kita buat. Dia polanya gini, sebaiknya dia pakai bambu di apa, ya? Dicincang. Ibaratnya ini harus segi 5 gini dia. Kecil kali nggak Pak? Oke. Nah, memang tak bisa lebar-lebar kali dia, ya. Oh. Nah, jadi polanya seperti ini. Pengamanan ibaratnya gini tergantung berapa jarak mau kita buat, ya. Jadi ini harus diikat dia pakai apa? Diikat di bawah. Ada tali. Pakai tali apa namanya? Biasanya pakai tali kemas, titik kemas itu. Tali, ya. kau pegang tali, kau mau ikat siapa? Kasih ke kepala desa. Ibaratnya diikat di atas pertama sekali gini, di sini juga sekali, ya. Ada 2 berarti Nah, Pak ya? ibaratnya 2 tali seperti ini, tapi caranya keliling gini ya, mengikat terus keliling. Nah, jadi ini tidak goyang, ya. Ini tujuannya apa? Karena biasanya yang tanpa ombak itu yang datang ke situ adalah sampah, ya. Sampah-sampah ini tujuannya hanya menghempang sampah. Berapa? Bentar Pak. Tunggu Pak. Nanti Ya. baru Pak. Sebentar Pak, sebentar. Sebentar Pak, jangan dipotong. Belum. Oke. Masih video Pak. Ini juga diikat di atas. Ibaratnya ini ukuran umumnya ya 1,5 meter ya. 1,5 meter masuk, ini 1 meter di atas. Ya. Ya, ibaratnya gitu. Jadi nanamnya bisa belakangan juga diikat, ya kan? Ini tanam seperti ini. Nah, oke. Ambil 2 tali juga, 2 tali dia, cara ngikatnya dia apa? Udah ibaratnya aja lagi, nggak apa-apa kita buka, kan? Nah teman-teman, Pak Limbong ini menjelaskan langsung dari Desa Sawaluhur, Kecamatan Kesamen, Kota Serang, Provinsi Banten. Saat ini sedang dijelaskan terkait dengan bagaimana cara dilakukan proses penanaman dengan inovasi rumpun Pola semi rumpun berjarak dan semi pola ras, rumpun ya. berjarak. Dengan kondisi pantai yang misalnya tidak arusnya tidak kuat, hanya dia pasang surut aja, Pasang surut, ya. pasang surut. Jadi ini tujuan utama sebenarnya dengan pola gini bisa diaman, tapi ini akan tertimpa sampah. Umumnya yang datang sampah, ya. Datang dari arus sungai atau kayu-kayu, ini harus seperti ini dia. Jadi bisa lewat. Yang kendala yang seperti ini polanya yang dijaga bukan ombak, bukan arus, adalah sampah. Ya, saran penggunaan untuk bisa menghindari Jadi sampah. baraknya udah kita ikat lagi nih di atas pola seperti ini. Baru untuk pengamanan tanaman jangan goyang-goyang. Ini ada 2 tali di sini. Tinggal gini saja, tak usah diikat. Juga dari sini kemari. Nah, jadi kita bayangkan arus datang dari sana, cara ngikatnya tali dari sini 1, tali dari sini 1. Ibaratnya 2 tali seperti ini dia. Tak perlu harus diikat di sini. Hanya gini kan aja. Gini kan dari sebelah sini, udah aman. Jadi tak ada goyang-goyang lagi. Nah, inilah pola yang kita buat juga karena tujuan kita bagaimana ini supaya hidup, kan? Nah, itu juga bisa dengan pola. Harus juga kita pelajari tempatnya. Apakah lokasi itu memang hanya pasang surut yang kita jaga? Pola seperti ini lebih aman. Yang kedua, kita menjaga biasanya ini orang-orang nelayan yang sampah. Jadi harus ada, kalau ada tanda ini tidak digilas apa? Digilas oleh sampah. Ya. Bang, diikatnya pakai perasaan Bang, perasaan. Mega, tanya lah, jangan serius sekali kau tanya. Tanya kalau mau tanya. Enggak, cara ngikatnya hanya gini. Ya. Ini coba di perhatian ya. Ini Oh gini pun bisa. Kalau misalnya 1 tali pun gini, kasih longgar dia gini, kasih longgar gini. Ya, hanya kelilingkan saja dia, tapi untuk dia tidak ini akan. untuk di pantai yang ada gelombangnya ya Pak ya? Ya, enggak ada. Tidak ada.
Jadi yang hanya dijaga walaupun tak ada gelombang identik itu kalau dia apa adalah sampah dia. Ibaratnya kayu-kayu apa ini datang. Jadi kalau misalnya ini tak ada, itu tetap disapu dia. Pak, jadi ini polanya ini harus ada dulu Bambu biasanya pulau, pakai enggak bambu. belum dah. Pulau dulu di depan, habis ini kita melakukan pola ini di sini. Kita kan nggak ada ombak kan? Di muara, ya di muara Iya, sungai nih. iya dah. Dia apa? Berarti Muara sungai. memang harus ada, paling tidak ada palung atau ada palung, ada pulau lah, teluk, ada teluk, sehingga dia nggak ada langsung berhadapan dengan laut itu ombak yang besar. Ini jaraknya Pak, ini ke situ. Ini tergantung jaraknya mau kita bikin dia pakai setengah meter tergantung kondisi permintaan. Lantai ya Pak. Iya. Memang harus ada ruang sampah dia harus ada bebas, ya. Jadi ini rumpun berjarak. Sebenarnya ini sampah boleh, cuman dia pengamanan pola apa dia pola. Kadang dia menanam di apa itu sering kita lihat karena saya lihat dia apa di muara-muara hanya ditanam sini habis tumbang dia tak tumbuh. Yang jadi masalah kalau tidak ada Iya. pola, karena kan kita kan rehabilitasi mangrove itu kan pakai Ini ada pola sebenarnya. Bisa nih pola rumpun berjarak disebut, tapi di kondisi pantai dengan apa? Tapi memang tergantung mau berapa jarak mau ditanam. Nah, jadi kan selama ini yang Iya. selalu kita kan selalu berpegang teguh pada rantai, Iya. ya kan? Jadi tidak akan mungkin pola yang tidak ada di rantai itu yang dipakai. Ini kan bisa dibuat nanti program seperti ini dia tergantung kondisi. Ini kan baru memulai, ya. Tapi masalahnya kalau seandainya rumpun berjarak, sebenarnya kalau saya sampah itu tidak malah terlalu membahayakannya, malah ombak sebenarnya. Kenapa sampai ada apo pada saat rumpun berjarak? Karena itu ombak yang dihadang. Begini, kalau misalnya ini sungai, misalnya kan lebar dia muaranya, ya. Jadi ombak itu mampu hanya dia paling apa dia kita sebut 50 meter atau 100 meter dari situ. Yang datang pas selainnya ke sini landai. Ini hanya pakai kena pasang surut. Hanya ini yang harus dijaga. Jadi memang yang datang sampah itu adalah dari muara sungai dari depan. Ya sebenarnya kalau seandainya hanya kena pasang surut, tidak ada ombak, kenapa harus pakai rumpun berjarak? Kenapa tidak pakai intensif saja? Ya, Kalau sebenarnya tidak ada ombak, karena kan sampah tidak akan mungkin lagi malah nyangkut kalau seandainya hanya pasang surut saja, tidak ada ombak kan? Kenapa tidak pakai intensif saja? Karena pola. tapi tak dipakai itu sebenarnya di lokasi Itu intensif. kan pilihan ketika waktu Padiatapa. Nah, pilihan tergantung kelompok kan. Nah, jadi kalau kelompoknya sudah menentukan Karena kalau lokasi yang seperti itu Pak tak dibikin dia lokasi intensif, ya. Karena yang hanya dibuat lokasi intensif itu hanya darat. Sementara ini di daerah apa? Tapi pola apa yang dibuat di sini? Bukan kenapa sampai ada rumpun berjarak? Bukan yang dipakai untuk pinggir pantai itu karena kan memang dipakai aponya. Hanya pakai ininya ini entah itu dari anggaran papan atau dari bambu. Kalau Ya kan supaya bagaimana tanaman yang di dalam tumbuhan dalam tumbuhan itu tidak akan terganggu oleh ombak. Ya kan seperti itu. Nah, kalau seandainya yang tidak berombak, ngapain dia harus pakai rumpun berjarak? Ngapain dia harus pakai pelindung tanaman? Gitu? Kenapa tidak pakai intensif saja kalau tidak ada gangguan dari ombak? Seperti itu. Nah, termasuk Siap-siap nanti mau ditanya nanti ya. supaya bisa dilakukan. Sebenarnya ini bisa pola intensif ya. Cuman dia Itu, juga tambah apa, itu saya ya? sepakat Oke. Pak. Artinya ini yang mau tanyakan kalau ini kan polanya pola intensif, hanya Cuman- sistem perlindungannya aja mungkin yang Cuman diekstrakan. lokasi yang Gitu. seperti ini lokasinya tak dibuat lokasi penanaman intensif. Kan itu persoalannya yang dibuat lokasi intensif itu kan yang ada daratannya. Kalau Kirain yang tadi udah kan yang di- Bapak presentasikan bahwa seperti itu asumsi kan? kita tadi lebih dari 10 batang. Hanya sistem perlindungannya diubah. Kalau yang satu-satu ya bisa intensif, bisa pengkayaan, hanya pengkayaan perlindungannya. Ya kan gitu kan. Untuk pengamanan. Pengamanannya. Makanya saya membayangkan kalau seandainya 1 di hektar dengan daerah pulau Papua. Bapak nanti ini ada jaraknya lagi baru di seperti ini kan lagi gitu ya? Iya, Dia tergantung jarak 1 dalam meter, Iya. 1 meter lagi, terus Seperti ini. seperti ini ininya ya perlindungannya. Ya. Iya bayangkan kalau 100 meter dengan pola seperti ini Pak, 100 hektar. Mana coba kira-kira? Baik kelompoknya Bapak masih ada yang dipraktekkan secara lain? Kalau misal tadi kan teman-teman sudah mempraktekkan yang silvopiseri yang di pinggir Yang ya. di pinggir, nah Bapak gimana? Saya coba praktekkan ya silvopiseri Yang ngambil yang lain aja Pak, biarin aja ya.